Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa alaihi salam, mulai dari lahir sampai wafatnya Nabi Isa. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 nabi ulul azmi dan mempunyai salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Di dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah Ta'ala, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kata Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Arab. Esho atau Esa, Yesus Kristus, adalah nama yang umum digunakan umat Kristen untuk menyebutnya. Sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu'a al-Masih. Kemudian ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Isa dicipta dengan Kalimatullah, jadilah maka terciptalah Isa. Sedangkan gelar Ruhullah artinya ruh dari Allah, karena Isa langsung diciptakan Allah dengan meniupkan roh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salam dimulai dari kelahiran Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Nabi Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran kamu, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala." Dikisahkan pula bahwa selama Isa berada di dunia, ia tidak menikahi seorang wanita karena ia terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Isa akan menikah dengan salah satu umat Nabi Muhammad ketika ia turun dari langit. Kejadian ini dikisahkan menjelang akhir zaman. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Usia kandungan Maryam semakin dekat pada hari kelahiran. Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Gerakannya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri.
Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu memakan buah kurma yang terjatuh dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitul Laham atau Bethlehem, yang berarti tempat lahir atau rumah daging. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa seorang ayah. Mereka menuduh Maryam wanita yang berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidaklah benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa alaihi salam dikhitan pada usia 8 hari sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nazaret, sebutan Nasrani orang dari Nazaria, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihi salam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu yang besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah, kata Nabi Isa. Mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh.
Lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah Ta'ala. Kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya Taurat, dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Ahmad. Dakwah Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdakwah supaya mereka bertaubat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi-nabi sebelumnya. Namun dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabiannya serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa alaihi salam menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama tauhid kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berarti Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian aneh tersebut. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakit mereka sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya.
para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabiullah Isa alaihi salam. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang tandus, kering serta panas, masalah pun timbul akhirnya. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan dahaga. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang amat berat yang belum pernah ditimpahkan kepada siapapun. Lambat laun dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahnya Nabi Isa. Rencana pun diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut setia Nabi Isa dan segera melaporkan ke Nabi Isa. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang setia, akhirnya berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya, saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas Iskariot dengan wajah Nabi Isa alaihi salam, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana dan kerusakan dan kesesatan dan keangkaraan di muka bumi. Turunnya Nabi Isa kembali ke bumi. Nabi Isa alaihi salam sehingga kini masih hidup dan hanya Allah Ta'ala saja yang tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa menjelang hari kiamat akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, the second coming dalam versi Kristen. Peristiwa itu tergambar dari hadis berikut yang artinya
tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad menjelaskan, sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat. Sehingga turunlah Isa ibnu Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini. Tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandanglah sholat. Maka dikatakan kepadanya, majulah kamu menjadi imam sholat, wahai ruh Allah. Ia menjawab, hendaklah yang maju itu pemimpin kamu, dan hendaklah dia yang mengimami sholat kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang diimami oleh Imam Al-Mahdi. Adapun lokasi turunnya Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Isa ibn Maryam akan turun di Menara Putih Al-Manaratul Baydo di timur Damsyik. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Kedatangan Nabi Isa akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin. Kemudian kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, maka Nabi Isa akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan Dajjal. Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi mempunyai misi menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Baginda akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah. Dikisahkan setelah Nabi Isa menyelesaikan sholat, ia berkata, keluarlah kamu pasukan kaum muslimin, semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal. Lalu mereka pun keluar. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dilihat oleh Dajjal. Kemudian Isa dilihat oleh Dajjal yang laknat, yang baru saja mendakwa kepada manusia bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif serta bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Begitu Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Kemudian Dajjal melarikan diri, akan tetapi ia dihadang oleh Isa di pintu kota Lud di Palestina. Sekiranya Isa membiarkan saja hal ini, maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air. Akan tetapi Isa berkata kepadanya,
Sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan. Lalu Isa alaihi salam menombak dan membunuhnya. Maka Isa alaihi salam memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal yang ada di tombaknya. Maka tahu dan sadarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Allah. Jika benar apa yang didakwakan Dajjal, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, tentulah Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal. Itulah kisah pada part yang pertama, dan insya Allah kita akan melanjutkan kisah selanjutnya di mana Nabi Isa alaihi salam akan membebaskan manusia, menyelamatkan manusia daripada fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan kisah ini mendapatkan hikmah dan manfaat keberkahan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.